Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Ramadhani, NIM 21913041. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran dan Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu profil pendiri Universitas Islam Indonesia, sekaligus Bapak Tokoh Nasional yang bernama Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Yang pertama yaitu biografi Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Abdul Qahar Muzakir lahir di Gading, Yogyakarta, tanggal 16 April tahun 1907. Ayahnya, Haji Muzakir, adalah seorang pedagang terhormat di Kota Gede, dan ibunya adalah putri satu-satunya dari 5 bersaudara keluarga Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya, yaitu Haji Masyudi, ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kota Gede. Selain itu, Qahar juga merupakan cicit dari Kiai Hasan Basori, seorang guru agama dan pemimpin Thariqah Syatariyah yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan Laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda 1825 sampai 1830. Dengan demikian, segala hal yang baik dari keluarganya telah membentuk pribadi Abdul Qahar Muzakir muda menjadi seorang yang tekun dan taat pada agama. Yang kedua yaitu pendidikan Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Pendidikan dasarnya ia awali di Sekolah Dasar Muhammadiyah Selok Raman, Kota Gede, namun hanya sampai kelas 2. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan lanjutan di Pondok Pesantren Jamsaren, Solo, sambil belajar di Madrasah Mambaul Ulum. Selain itu, pendidikan lanjutannya ia selesaikan di Pesantren Tremas di Jawa Timur, tempat terakhir pendidikan formalnya di Indonesia. Tidak puas dengan pendidikannya di Indonesia, pada tahun 1925, Abdul Qahar Muzakir meninggalkan Indonesia menuju Kairo dalam usia 16 tahun. Di Kairo ia memasuki Darul Ulum, yaitu sebuah fakultas baru pada Universitas Fuad atau sekarang Kairo, dan lulus dari universitas ini pada tingkat lanjut dalam hukum Islam, ilmu pendidikan, bahasa Arab dan Yahudi tahun 1936. Beliau bersahabat dengan Said Qutb, pengarang tafsir Fi Zilal Al-Quran. Ia juga aktif menjalin hubungan dengan Partai Wafid. Selain itu, ia rajin menulis artikel di koran-koran Mesir seperti Al-Ahram, Al-Balagh, dan Al-Hayat. Ketika di Mesir, Abdul Qahar Muzakir memang aktif di berbagai forum kemahasiswaan Indonesia. Dia ikut mendirikan Jamiat Yuban Al-Muslimin, yaitu Persatuan Pemuda Muslim Sedunia. Organisasi yang antara lain menerbitkan jurnal Seruan Azhar. Lewat jurnal itu disebarkan pesan pembaruan Islam dan penggalangan persatuan Islam dari Kairo ke dunia Islam. Abdul Qahar Muzakir diminta Mufti Besar Palestina, yaitu Sayyid Amin Husseini, untuk menghadiri Muktamar Islam Internasional di Palestina, mewakili utusan dari Asia Tenggara. Qahar terlebih dahulu menyurati Partai Syariat Islam Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Setelah setuju, Qahar berangkat ke Palestina dan tercatat sebagai peserta termuda, bahkan ia terpilih sebagai sekretaris muktamar mendampingi Mufti Besar Palestina. Kesempatan baik itu dimanfaatkan Qahar untuk memperkenalkan Indonesia kepada para utusan dari negara-negara lain. Ia mendapati simpati dan sambutan dari para peserta muktamar. Yang ketiga yaitu kontribusi dalam pendidikan Islam Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir.
Jejak Abdul Qahar Muzakir ada juga pada usaha memajukan pendidikan Islam. Pada tahun 1938, Profesor Abdul Qahar Muzakir kembali ke Indonesia. Beliau mulai mengajar di Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian beliau bergabung dan amat aktif di Muhammadiyah yang menekankan perjuangan di sektor pendidikan. Terbukti saat pecahnya Perang Dunia Kedua, beliau menduduki pemimpin pada organisasi pemuda dan bagian kesejahteraan sosial. Hingga saat wafatnya pun beliau masih sebagai pengurus besar Muhammadiyah yang sudah dipegangnya berkali-kali sejak tahun 1946. Yang terakhir yaitu peran untuk Universitas Islam Indonesia. Setelah masa kolonial, perhatian Abdul Qahar lebih berkonsentrasi kepada usaha memajukan pendidikan tinggi Islam. Ia begitu besar andilnya dalam pendirian Sekolah Tinggi Islam atau bisa disingkat STI ketika menjelang berakhirnya masa pendudukan Jepang. Ia pula yang akhirnya bersama Muhatta memimpin lembaga pendidikan ini. Ketika itu, Hatta sebagai direktur badan usahanya dan ia sendiri merupakan rektor pertamanya. Pada tahun 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta, yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1948. Selain itu, beliau juga pernah ikut berpartisipasi mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, yang sekarang dikenal sebagai IAIN Sunan Kalijaga. Universitas Islam Indonesia pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI. Didirikan oleh beberapa tokoh nasional seperti Dr. Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Muhrom, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Mas Mansur, dan Moh Nasir, serta tokoh lainnya di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945. Universitas Islam Indonesia atau disingkat UII adalah salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta pertama yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan menjadi institusi pendidikan tinggi swasta tertua kedua di Indonesia setelah Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta yang didirikan tahun 1934 di Bogor. Pada tahun 2012, ia diusulkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Abdul Qahar Muzakir wafat pada tanggal 2 Desember 1973 di Kota Gede, Yogyakarta karena serangan jantung dalam usia 65 tahun. Bagi UII, ia mempunyai arti amat penting. Selain memang ia sendiri termasuk pendirinya, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir merupakan orang pertama dan terlama yang pernah memegang jabatan rektor yang dipegangnya selama tak kurang dari 12 tahun. Demikian biografi serta sejarah peran tokoh Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan serta ada kesalahan dalam menyusun kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.